Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Semuanya, kita kembali lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saling menasihati dalam Islam. Kita pasti pernah yang namanya nasihati orang lain, yaitu teman atau yang lainnya, dalam bentuk apapun, berupa saran, ya, masukan kepada orang lain. Nah, itu termasuk bentuk nasihat. Ataupun kita juga pernah dinasihati orang lain. Nah, tentu ada hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil ketika kita dinasihati oleh orang lain. Nah, dalam Islam, ketika kita berbicara tentang nasihat, akan ada 3 hal yang kita bahas. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih nasihat itu. Ya, secara umum, nasihat kita bisa artikan sebagai menyampaikan kebaikan. Ya. Menyampaikan kebaikan dalam Islam kita bisa menjadi 3. Yang pertama ada khutbah, yang kedua ada tablik, dan yang ketiga dakwah. Nah, kemudian kita harus pahami juga tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Yang kedua, menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Yang ketiga, membedakan antara khutbah, tablik, dan dakwah. Lalu yang keempat, menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Lalu yang kelima, mempraktikkan khutbah, tablik, dan dakwah. Dan yang keenam, membiasakan khutbah, tablik, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, Rasulullah pernah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Kata Rasulullah, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Walaupun kebaikan yang kita sampaikan hanya berupa 1 ayat, ya, sampaikanlah, ya. Karena itu sangat bermanfaat bagi orang lain tentunya. Nah, cara menyampaikannya dalam Islam ada 3 yang tadi kita sudah sebutkan. Dan yang pertama yang kita bahas adalah khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab, yaitu khotoba yakhtubu yakhtub, yang artinya memberi nasihat. Ketika disebut kata khutbah, kira-kira apa yang terbayang oleh kalian? Khutbah Jumat, ya. Sering ya, kita melaksanakan sholat Jumat dan ada khutbah dalamnya. Jadi khutbah itu apa sih? Nah, jadi khutbah ini adalah ya, bentuk menyampaikan pesan Allah, kebaikan, ya, dalam kegiatan praktik ibadah. Kalau tablik dan dakwah, ya, itu disampaikan di luar praktik ibadah. Tapi kalau misalkan khutbah ini disampaikan dalam kegiatan praktik ibadah. Seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian ada istisqa, kusuf, wukuf, maupun nikah. Nah, orang yang melakukan khutbah ini disebut khatib. Itu tentang khutbah. Nah, kemudian kita akan bahas tentang tablik. Tablik ini sendiri, ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu balago yubaligu tabligun, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan. Nah, dalam hal ini secara lisan. Nah, lebih jelasnya seperti apa sih tablik ini? Nah, jadi ketika disebutkan kata tablik, kira-kira apa yang terbayang oleh kalian? Tablik akbar, ya.
sering kata tablik dipadukan dengan kata akbar, tablik akbar. Nah, jadi tablik akbar adalah ya, menyampaikan atau memberitahukan pesan Allah, kebaikan-kebaikan, ya, akbarnya dalam jumlah yang besar, dalam audiens yang cukup banyak, maka disebut tablik akbar. Nah, orang yang melakukan tablik itu disebut mubalik. Nah, seperti itu. Tablik juga dalam hal sederhananya, ya, contoh, ketika Ahmad habis ikut pengajian, ya. Kemudian selesai ikut pengajian, si Ahmad ini bertemu si B, ya. Kemudian si Ahmad ini, ya, menyampaikan pesan, ya, atau isi dari pengajian yang tadi sudah dia ikuti kepada si B. Nah, si Ahmad ini juga termasuk melakukan tablik, ya, atau seorang mubalik, seperti itu. Itu contoh kecil aja. Nah, kemudian kita akan bahas tentang dakwah. Apa sih dakwah? Ya, kita sering dengar, ya. Dakwah ini berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya menyeru atau mengajak. Ya, tentunya mengajak dalam hal ini mengajak dalam kebaikan. Nah, contoh dakwah itu seperti apa sih? Contoh hal kecilnya adalah ketika ada suara azan, ya, berkumandang, ya, kita mengajak teman kita untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat, ya, itu termasuk bentuk dakwah. Ataupun kegiatan-kegiatan lain yang pada intinya mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ya, itu termasuk kegiatan dakwah. Orang yang melakukan dakwah itu disebut dai, ya. Nah, kalau misalkan tadi khutbah itu disampaikan dalam bentuk dalam praktik ibadah, ya, seperti sholat Jumat, sholat Id, Idul Adha. Kalau misalkan tablik itu di luar kegiatan praktik ibadah, nah dakwah ini lebih universal lagi, ya. Dakwah bisa dilakukan dalam kegiatan ibadah bisa, ya, di luar kegiatan ibadah juga bisa. Yang intinya mengajak seorang untuk melakukan kebaikan. Nah, media berdakwah juga ada banyak, ya. Kalau misalkan tadi tablik, ya, disampaikan secara lisan, kalau dakwah kita bisa sampaikan dalam banyak media. Selain kita bisa sampaikan secara lisan, kita juga bisa sampaikan melalui tulisan, kita juga bisa sampaikan melalui gambar, ya, ataupun melalui perbuatan, ya. Contoh perbuatan yang bernilai dakwah, ya, itu seperti apa? Nah, contohnya, ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita tilawah, ya, dengan suara merdu, misalnya, ya. Kemudian ada orang lain yang mendengarkan dan hatinya menjadi tentram. Bahkan, ya, setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, dia jadi mengingat Allah. Nah, itu termasuk dakwah, ya, secara tidak langsung, ya. Karena kita bisa menggerakkan hati orang lain kepada kebaikan. Ya, itu saja mengenai materi kita. Nah, tentunya kita harus pahami, ya, penting kita sebagai muslim untuk melakukan kegiatan tabligh, ya, khutbah dan dakwah. Apalagi khususnya dakwah, ya, karena itu adalah kewajiban juga bagi setiap muslim. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya ada dua bentuk. Yang pertama tugas dalam bentuk esai, dan yang kedua adalah praktik. Ya, tugas esainya adalah pertama, ya, jawab pertanyaan yang diberikan. Satu, mengapa umat Islam diwajibkan untuk berdakwah? Kedua,
jelaskan perbedaan antara dakwah, tabligh, dan khutbah. Lalu yang ketiga, ya, bagaimana cara berdakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat, bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dan yang kelima, apa yang kamu lakukan ketika melihat orang Islam yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran Islam. Itu untuk tugas esainya, silakan dikerjakan ya, dan nanti dikumpulkan. Lalu untuk kita praktiknya, ya, kalian melaksanakan 2 amalan. Ini ya, amalannya sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita, yaitu sholat duha dan menambah ilmu keislaman. Nah, bisa itu dari pengajian, baca buku, ataupun sumber lainnya. Nah, kemudian tugas dakwah di mana? Nah, tugas dakwahnya adalah kalian mengingatkan teman-teman kalian yang lainnya untuk mengerjakan 2 amalan tadi. Ya. Sistemnya nanti akan dibuat ya. Jadi A mengingatkan B, B mengingatkan C, C mengingatkan D, dan seterusnya sampai Y mengingatkan Z dan Z mengingatkan A. Jadi pengingat berantai. Nah, seperti itu untuk kegiatan belajar mengajar kita kali ini. Dan terakhir Bapak sampaikan ya, bahwa ketika kita melakukan dakwah, ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu menjadi sebuah bentuk kebermanfaatan dari kita untuk orang lain. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah yang bermanfaat. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.